Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa hadratal mukarramin, para asatidz, guru kita, para ustaz Amar Kadabi, juga ketua DKM, para Bapak RW Jain, beserta para sepuh, para asatidz yang kami muliakan, dan seluruh jamaah rahimahumullah. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Akhirnya di udah habis bulan Syawal, kita bisa ketemu lagi. Mestinya di bulan Syawal seharusnya, kelamaan gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa kembali kumpul, masih bisa diberikan kesempatan waktu. Yang sudah sepuh, masya Allah, masih bisa kumpul lagi. Dan yang masih muda juga alhamdulillah masih bisa ngumpul lagi. Tentu harus kita syukuri, karena banyak orang yang selepas Ramadan ada yang imannya itu berkurang, yankus, karena bimaksiatin, karena dengan maksiat, ingkar kepada Allah, dia lupa, dia khilaf dengan keduniaan. Dia terlena dengan kebahagiaan dunia, dia terlena dengan kebahagiaan setelah Ramadan. Akhirnya apa? Lupa sama ibadah dan imannya berkurang. Akhirnya apa? Gak mau ngaji lagi. Nah, kita bahagia, masih bisa duduk di sini meraih pahala terus. Habis Lebaran kita masih bisa meraih kebaikan, meraih amal soleh, alhamdulillah. Sehat awak walafiat, tidak berbaring. Kecuali ini Ibu RW lagi berbaring di rumah sakit, kita doain mudah-mudahan cepat sembuh, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bihadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita alhamdulillah, maka pantaslah terus kita wajib bersyukur sebelum apa? Allah mencabut nikmat kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kehadiran baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimahumullah, tentu ini adalah kali pertama kita kembali mengaji setelah kita rehat di bulan suci Ramadan. Bulan yang kita dambakan sebelumnya, bulan yang kita harap-harap, sekarang udah gak ada lagi. Mungkin nanti ketemu atau enggak, tapi mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Karena ternyata kita sadar, oh iya kemarinnya indahnya beribadah di bulan Ramadan. Coba bulan ini nggak ada motivasi kita. Di bulan Ramadan itu bulan penuh dengan motivasi. Jadi yang semestinya kita nggak sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Yang semestinya kita jarang baca Al-Quran, kita sering baca Al-Quran, karena kita termotivasi.
Termotivasi dengan apa? Suasana. Termotivasi dengan keadaan. Bersedekah, kita termotivasi dengan sedekah. Termotivasi untuk terus berbuat baik, apalagi dengan janji-janji Allah, janji-janji baginda Rasul yang disampaikan melalui hadisnya sebagai perpanjangan daripada wahyu Allah. Nah, kita kan termotivasi banget. Kita coba kalau sekarang udah nyeplek lagi kan ya, baca Quran nyeplek lagi udah, ya kan ya. Sholat berjamaah mungkin sebagian sudah nyeplek lagi. Sedekahnya sudah nyeplek. Apalagi ada bahasa habis lebaran habis-habisan. Ya. Habis lebaran duitnya habis-habisan. Apa baik habis. Dompet pakai kering banget. Padahal kan seharusnya gak begitu ya. Syawal itu hari kemenangan, seharusnya bahagia banget. Jadi maka ada orang yang menderita. Berarti kan umat Islam apaan ya? Bulan Syawal menderita. Ya Allah, masih gak yakin sama Allah? Kan gitu ya. Kenapa kita tidak jadikan apa yang kita berikan ketika di bulan Syawal itu sedekah? Kenapa bahasa-bahasa orang Cina, bahasa-bahasa orang Nasrani yang lain kita pakai dengan bahasa ngasih angpau sama bocah? Kalau kita ngasih angpau bisa jadi kita nggak dapat pahala. Kenapa kita nggak dengan bahasakan sedekah? Kenapa kita nggak bahasakan berbagi, Pak? Jadi bahasa itu hilang nanti. Ingat, sigot itu bisa berubah. Niat itu memang dalam hati. Tapi kenapa harus diucapkan? Biar yakin bahwa niatnya benar-benar begitu. Ijab qabul itu menentukan. Jual beli ditentukan ijab qabul. Pernikahan ditentukan ijab qabul. Apapun ditentukan sama ijab qabul. Sigot itu penting dalam hidup. Maka umat Islam kita ini kadang-kadang terlena juga. Sama bocah kita ngasih angpau nih. Apa kita dapat pahala kira-kira? Coba kalau niatnya sedekah. Ayo, sini berbaris. Ini ada hadiah. Mending hadiah, Pak. Kalau hadiah dalam agama ada. Karena harta itu ketika dibagikan kepada orang lain, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Tuh. Ada warisan. Ada infak. Tergantung kita, sigotnya apa. Semua itu amal baik. Hadiah dalam Islam ada. Lah kalau angpau, namanya pun udah angpau, udah bahasanya bahasa kesonoi, angpau, ya kan ya. Teman-temannya mejin, miwon, ya kan ya, miwon, mejin, tuh, itu temannya udah kesono. Kira-kira bagaimana? Nah, ini umat Islam malu dengan bahasanya sendiri. Padahal apa? Ketika kita sigotkan bisa jadi kita dapat pahala. Ketika misalnya sigotnya berbeda, bisa jadi tidak dapat pahala. Kita kasih orang, niatnya bukan infak sedekah, nggak dapat pahala. Kita kasih makan, niatnya bukan infak sedekah, nggak dapat pahala. Mungkin kebaikan kita dapat, apakah dapat pahala? Tergantung hati kita. Nah, maka apa? Lebaran seharusnya kita bahagia karena kemenangan kita. Ini mah ya Allah. Apalagi yang mohon maaf yang habis pulang kampung katanya habis-habisan. Dari sana habis-habisan, ya Allah, sampai rumah udah apa aja orang. Ya. Lah kan emang wayahnya begitu. Kita ke kampung seharusnya kan kita jadikan bahasa apa? Silaturahmi dan bersedekah kepada orang-orang dan saudara-saudara kita. Kenapa? Karena sedekah yang paling utama adalah kepada kerabat.
Sedekah yang paling utama kepada kerabat. Tuh. Zakat fitrah juga yang paling utama kepada kerabat. Infak, sedekah, semua pemberian kita yang paling utama adalah kerabat. Kalau kerabat kita, saudara kita ada yang kelaparan, kita sama orang lain, pahala kita nggak diterima. Tuh. Maka kadang-kadang kita kenapa sih harus musuhan saudara? Nggak boleh dalam Islam bermusuhan sama saudara, apalagi saudara-saudara. Tuh. Kenapa? Karena ketika saudara kita kelaparan, orang tua kita, kakak kita, adik kita, keponakan kita sampai kelaparan, kita kasih sama orang lain jor-joran, nggak bakal diterima. Kenapa? Bisa jadi kalau melihat apa kita kasih sama orang lain, itu karena pengen dipuji. Nah kalau kasih ke saudara mah mau gimana pujinya? Emang saudara mau bakal puji? Ya kan gitu ya? Itu hebatnya Islam. Maka seharusnya ngasih saudara dulu. Wajar Pak kalau ada orang yang ketika Ramadan dia bawa pulang ke kampungnya, dia zakat fitrah di sana, dia infak di sana, wajar Pak. Kadang-kadang kan ada yang bahasanya begini, makan berak di sini, gitu bahasanya. Makan berak di sini di kampung, dia ngapain di sini? Di daerah sodako, di sono. Lah, orang digituin. Kalau saudaranya di sono kok dia mereka membutuhkan kok. Gitu. Kenapa kita nggak bisa legowo? Emang ada larangan? Lihat dong konsep sodako. Ya kan? Jadi kerabat itu utama. Sama orang tua pun kita sodako Pak. Dinilainya. Ngasih duit sama orang tua, sodako. Ngasih duit sama istri kita, sodako. Ngasih duit sama anak kita, sodako. Asalkan tadi itu, cuma jangan kencang-kencang nyebutnya. Nih, gua sodakohin lu. Kalau nyebut sama bini gitu, lu gua sodakohin. Kira-kira marah bukan? Nah, ini dia. Marah. Tapi bisa jadi ya, niat dalam hati, ya Allah, saya memberikan ikhlas kepadanya untuk dinafkahkan. Itu bernilai sedekah. Tuh. Makanya sebelum kemana-mana kerabat tuh, bini, anak, terus saudara, jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka kekurangan sementara kita zakat sama orang lain. Bangun masjid mewah kalau saudaranya masih miskin. Kalau saudaranya ada yang kelaparan, saudaranya ada yang merintih kesakitan karena nggak makan, dia bangun masjid sehebat-hebatnya, sebesar-besarnya, semewah-mewahnya, semegah-megahnya, sampai nyala tuh masjid, nggak ada apa-apa. Karena yakin kalau dia bangun yang lain, dia bikin kepada yang lain, mungkin akan dapat pujian. Tapi kalau dia ngasih saudara, siapa yang mau muji? Karena memang saudara nggak ada yang muji, itulah yang benar. Ya. Nah, maka tingkatkan nih kudunya nih. Ya, habis Lebaran, alhamdulillah sudah mulai naga banyak. Mudah-mudahan besok terus bisa bertingkat, masjid makin ramai. Terus kita berdoa jamaah. Tiap malam Jumat baca Yasin, kita doain mudah-mudahan jamaah Masjid Fatimahul Jamaah makin bertambah. Terus doain. Habis baca Yasin, kita doain minimal 1 surat Al-Fatihah. Ya Allah, mudah-mudahan semua ini tetangga-tetangga Masjid Fatimahul Jamaah mendapatkan hidayah untuk bisa datang ke masjid. Amin ya rabbal. Terus itu Al-Fatihah misalnya itu tiap Jumat. Khusus. Karena kalau nggak kita doa, hanya menunggu hidayah dari Allah, berarti kita nggak munajat. Berarti apa? Pengurusnya sombong. Maka kadang-kadang saya suka berdoa pada doa Allahumma di ummatan Sayyidina Muhammad, kan gitu ya. Nah kalau saya sembilin. Saya lagi doa di mana?
musalla ridho Allahumma bi ummatan sayyidina Muhammad indal musalla ridho Allahumma bi ummatan sayyidina Muhammad indal masjid Fatimatul Jamaah. Kan kita pernah ini. Jadi di sekitar masjid Fatimatul Jamaah, ya Allah berikan umat hidayah kepada umat Nabi Muhammad di sekitar masjid Fatimatul Jamaah. Sering. Allahumma bi ummatan sayyidina Muhammad inda masjid Fatimatul Jamaah. Ya. Di suara piring mengganggu kehusuan lagi. Ya, katanya jangan malam-malam. Orang yang piring. Jadi seharusnya kita tambahkan, karena memang yang namanya rumah yang namanya sakwa, yang namanya lebaran itu adalah manto'atu mutazid, orang yang ketaatannya bertambah. Susah, hidayah kembali. Tapi kita munajat kepada Allah. Makanya semakin kesini, ya Allah, ini pengajian banyak bertemu lama. Alhamdulillah kalau majelis waqiah istiqomah. Hari ke-10 lebaran udah mulai. Alhamdulillah. Kemarin di sini alhamdulillah sebetulnya mulainya minggu kemarin. Tapi ditarik keluar katanya. Sayangnya orang sempat. Karena udah mulai ada ketamu. Iya, udah sibuk nyari modal. Kesono kemarin. Iya, emang ini dua gak disamperin gitu. Orang tahu dia lagi berkuyang ini Pak RW. Jadi gak disamperin. Jadi namanya lebaran itu seharusnya ketaatan kita bertambah. Maka besok ini terobosan baru gimana caranya supaya Masjid Fatimatul Jamaah ini semakin bertambah. Amin ya Rabbal. Baik, daripada yang ada di bawah pulang di materi dikit. Ini sebetulnya materi ulasan. Ya. Kemarin kita sampai kepada bab Kitabul Janazah, pembahasan tentang jenazah, sampai kepada hadis yang ke-565. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Ibni Abbas. Hadis yang ke-564. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yubdi anhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Dari Abu Hurairah, semoga meridhoi Allah kepada Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, nafsul mukmini, nafsun itu jiwa, al mukmini seorang mukmin, jiwa seorang mukmin, nafsun seorang mukmin, mu'allaqatun, maka dia itu tergantung, tergadai, bidainihi, dengan hutangnya, hatta sehingga yubdia, sampai yubdia, dilunasinya, ditunaikannya, diselesaikannya, anhu, daripada itu dain. Jadi kita ini manusia, sampai kepada kita orang mukmin. Karena kalau yang lain nggak dihitung, kenapa kok tidak misalnya di sini anas, nafsun nas misalnya, jiwa manusia semua secara umum. Karena mereka udah nggak dihitung. Orang yang berbeda dengan keyakinan dengan kita, ya sudah, menurut Allah ngapain sih kalau dihitung gituan?
Wong semua amalnya kok ngejeblos sudah kan gitu. Ahli maksiat gak usah disebutkan. Jangankan utang, maksiat sama Allahnya aja banyak. Utang gak perlu disebut. Kenapa yang disebut orang mukmin? Karena Allah begitu sayang kepada orang mukmin. Jangankan yang lain, orang mukmin ini dikhususkan, berarti yang lain ke bawah semua. Apa itu? Utang. Wahai orang mukmin, bahwa nafsul mukminun itu mu'allaqatun, jiwa seorang mukmin itu tergadai dengan apa? Bidaini, dengan hutangnya. Semua amal kita gak ada manfaatnya kalau hutang masih ada. Maka hutang benar-benar ahli ibadah, ahli qiraah, semua dia baik, tapi hutang gak dibayar, tergadai. Maka bahayanya hutang itu. Sekarang di Indonesia musim hutang itu. Dengan apa? Disodorkannya melalui online, pinjaman online alias pinjol. Dan mohon maaf begini, ini rahasia, tapi saya kasih tahu. Pinjol itu sebetulnya dana orang dana. Dia dana nggak kepake. Itu dana orang yang korupsi, dana orang hebat. Disuruh diputerin itu duit. Ada yang pernah nakal begini, udah gak usah dibayar. Tapi aplikasi kita ada kan kena katanya. Udah tenang, ada penjahatnya lagi Pak. Penjahat yang bisa menghilangkan data kita tersebar kepada orang lain. Tapi semua gak nyobain enggak, saya enggak. Saya cuma ngasih tahu doang ini kata orang. Tapi jangan dipakai, jahat. Artinya apa? Ketika enggak dibayar, data pun aman, enggak tersebar. Karena pinjol sadisnya luar biasa katanya. Jadi kalau dia nggak bayar, ditakut-takutin. Oh dia tuh namanya si A, itu penjahat katanya, buronan kita, kan gitu katanya. Apa ditakut begitu? Nah ini enggak. Tapi catatannya apa? Karena data nggak bobol, akhirnya dia pinjam sebanyak-banyaknya, tapi nggak dibayar. Namanya ngerampok pinjol. Ngerampok pinjol, pinjol dikerjain. Dia kali lagi ada apa itu? Ini udah kedengaran ke kuping saya, cuma saya tidak praktekin. Takut saya. Saya pernah ditawarin, dan ini apa? Data aman, berapa duit? Ustaz maunya berapa? 100 juta, 200 juta. Loh, kan yang mau lagi, tak ada. Tuh, ya Allah. Ustaz, kok diajakin begini? Kalau lagi hilang kan disebut apa ya? Istighfar. Ampun saja. Iya, walaupun kemarin saya lagi butuh dana, tetap mohon maaf. Mendingan minjem sama orang yang bersangkutan. Ya. Kalau misalnya saya butuh pisang, mendingan minjem sama tukang pisang. Kalau saya butuh sayuran, mendingan minjem sama tukang sayuran daripada saya pinjam online. Tuh. Itu Pak, jahat dijahatin lagi. Padahal apa? Hutang Pak, bikin kita semua amal tergadai, nggak ada manfaatnya sebelum hutang itu lunas. Semua amal kita nggak ada yang nyangkut Pak. Ini kata baginda Rasul, mu'allaqatun, tergadai, tergantung. Beda ini dengan hutangnya. Semua amalan kita nggak ada yang nyangkut. Gak bisa kita ditolongin sama amal soleh kita, gak bisa kita ditolongin sama pahala kita. Gara-gara apa? Hutang kita. Sampai hutang itu dilunasi. Iya, kalau seandainya kita belum meninggal. Kalau sudah meninggal, kemudian ahli waris gak mau bayar hutang gimana? Maka di makam, di kuburan, di alam barzah habis Pak.
Saya belum lama ngimpiin seseorang, dia cerita, dia udah meninggal, dia cerita gimana kejadian ketika meninggal. Tapi dalam mimpi nyebutnya sampai pasangan, orangnya saya kenal. Cuman kadang-kadang gue masa katanya di sono kepala gue sakit, dijedodin. Emang apa? Itu katanya kalau nggak ada kiriman, gitu. Dia ngomongin jelas, kalau nggak ada kiriman katanya kepala gue dijedodin di bersakit. Tapi katanya kalau ada yang doain, gue di sana katanya enak, katanya blonjor begitu. Tau blonjor? Blonjor ya, sewajaran itu lurus. Tiap hari itu katanya keadaan kepala gue beda-beda. Kadang katanya sakit, kadang enggak. Oh bisa jadi. Nah kita kalau bisa di alam barzah, nggak ada yang bisa nolongin kita gara-gara hutang. Nauzubillahimin. Maka udah sekarang kita bayar hutang. Berapa tahun? Berapa? Nah kalau seandainya di sini dikatakan baginda Rasulullah sampai mu'allaq kok, sampai tergantung itu berarti kan di atas, nggak nempel. Menggantungkan semua amal, nggak bisa nyentuh badan kita. Tuh. Disedot tuh namanya utang. Kalau utangnya lunas, baru itu beras saja. Ibarat gitu. Disedot sama hutang kita ini ibarat besi berani, magnet, nyedotin semua amal kita. Kalau dia belum lunas, dia nggak melepaskan diri, semua amal kita dimakan sama dia. Semakin banyak hutang, semakin gede magnetnya, nyedot lagi, kita nggak kebagian. Nah, ini yang harus kita sepele memang hutang. Emang kalau hutang ribet, hutangnya gampang, bayarnya susah. Entarnya kalau arisan, giliran aja arisan, duit 3 juta, hutang 2.800.000, kalau gue bayar 3.200.000, itu kok 200, itu kan begini. Ribetnya hutang begitu, iblis emang menggosok terus. Ayo terus, termasuk itu Pak, pinjaman online, Masya Allah. Itu lingkaran iblis kan. Jadi kalau udah kita pinjam di sini, ntar ditawarin lagi sama aplikasi yang lain. Padahal orangnya itu kene, bosnya atuh, tapi dia sebar ke duit, dia sebar ke orang-orang. Lo mau ngejalanin duit enggak? Itu Pak. Itu yang duit korupsi triliunan, itu begitu Pak. Caranya dia cuci apa namanya? Wah. Iya, nyuci duit ya. Nyuci duit supaya gak ketahuan, makanya begitu caranya katanya. Tuh. Maka itu yang dipinjol-pinjolin sebetulnya duit aman. Artinya gak dibayar dia mau bakal bangkrut gitu. Tapi kita jangan sampai. Kenapa? Khawatir tadi pas kita baru menyelesaikan aplikasi, duit turun, besok mati. Ya kan ya? Apalagi kalau seandainya kebanyakan pinjol sampai bunuh diri, dia udah bunuh dirinya dosa. Di sono dia nggak ada amalnya pisan karena dia tergantung kepada pinjolnya. Masya Allah. Yang begitu itu saya kadang nggak habis pikir, di sana mau gimana? Udah di dunia yang berangsak, mati gua sampai dimatikan. Berarti kalau mati sampai dimatikan, tidak mati sewajarnya, kan sakit benar Pak. Masya Allah. Maka kita hindari. Maka ada doanya tuh bagi kita. Apa doa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatin dain. Kan itu ada
bika min ghalabatil dain. Atasnya ada. Ya. Ada sebelumnya. Cuman di situ ada doanya. A'udzubika min ghalabatil dain. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada dari terlilit hutang min ghalabatil dain. Maka doa itu hadir, alhamdulillah. Ya, itu diajari sama kita supaya umat Islam, orang beriman jangan sampai kena utang. Karena utang tadi bisa mengakibatkan semua amal kita tidak mampu untuk memberikan syafaat kepada kita. Nauzubillah min jam 8. Ya. Maka sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kepada para jamaah semua dalam penyampaian materi. Ini banyak kesalahan, kelupaan, kadang-kadang mungkin menyebutkan merek bapak semua. Ya, khawatir kesinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena mohon maaf itu tidak akan pernah ada habisnya walaupun lebaran udah habis. Ya, kita harus sering-sering minta maaf kepada orang lain. Karena kita khawatir tadi itu umur kita nggak nyampe, tapi kita belum minta maaf. Maka mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan. Yang kedua, kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu jaga iman Islam kita sehingga kita bisa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk senantiasa beramal soleh, berbuat baik, karena walaupun sedikit ketika kita istiqomah maka Allah senangnya luar biasa. Maka mudah-mudahan sekali lagi Allah jadikan hati kita ketetapan tentang istiqomah. Allahumma sabitna bil istiqomah. Ya Allah, jadikan hati ini yang hati yang tetap untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Baik, itu saja barangkali. Allah maafin kita akan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.